Siapa manusia yang terbaik menurut Rasulullah? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengerin aku dong. Oke. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa bermanfaat untuk sesama. Lek dalile wong Jawa, urip iku kudu urip. Jujur dijawab. Kalau paham bilang paham, nggak paham bilang nggak paham. Nanti tak jelasin. Sampean semua paham kata-kata urip apa enggak? Enggak, ya wes, pancene dudu Jawa gibas. Urip itu murup paham murup. Nah ya padha. Hidup itu gak dibatekno. Urip iku kudu urip. Hidup ini harus murup. Murup itu nyala. Nyala itu murup. Murup itu nyala itu. Murup itu nyala itu. Apa gendengnya? Hidup itu harus menyala. Kalau menyala kan keluar sinarnya. Kalau keluar sinarnya bisa memadami sekitarnya, bukan malah metemi. Nah ya kita disuruh madangi, jangan sampai metengi. Artinya hidup itu harus bisa memberi manfaat. Tentu saja manfaat yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan ukuran. Nah orang besar manfaatnya ya harus. Kalau orang kecil manfaatnya ya kecil. Presiden manfaatnya harus untuk orang sanegara. Makanya aku males jadi presiden. Aku orang senilai harus bisa memberi manfaat untuk wong sanegara. Kalau gubernur manfaatnya untuk sak provinsi. Bupati harus bisa kasih manfaat sekabupaten. Camat manfaatnya kanggo wong sak kecamatan. Anak kita yang rata-rata wong cilik, sering saya sampaikan wong cilik itu wong klek lungguhe dingklek, gak pati duwe duit, jarang-jarang mangan iwak pitik. Nek ana apa-apa kecuthik dhisik, ibarat jari tangan tiba jentik. Maka manfaatnya ya cilik, namanya jentik. Cita-cita jangan terlalu tinggi, jangan muluk-muluk. Kalau jentik jangan kepingin junjung kursi, buklek. Jentik aja kepingin gotong meja, putung. Kalau merasa jadi jentik, urusanmu cukup al-upil irumu. Buat jogil watu. Bersih, mobilnya dicuti resik, lancar ambekane.
cukil watu dicukiki bersih, jelas pendengarannya. Artinya sekecil apapun asal itu manfaat, mari kita kerjakan. Halo. Kalau pengen jadi orang yang manfaat, gak harus nunggu jadi tokoh, jadi figur publik, gak harus nunggu jadi pejabat. Dikira kalau sudah jadi orang besar pasti bisa memberi manfaat. Dikira kalau wong cilik, orang awam, rakyat jelata gak bisa ngasih manfaat. Kata siapa? Mohon maaf, dikira kalau udah jadi ustadz, tukang ceramah kayak gini pasti bisa memberi manfaat kepada umat sebanyak-banyaknya. Durung. Iya, kalau niatnya benar, intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, cari ridha Allah, dasarnya ikhlas. Nah kalau niatnya golek iso kompak. Berarti pikiranmu selama ini ya seperti itu. Kalau ada ustadz ceramah kayak gini, mesti pikiranmu cari duit. Dikira ustadz itu materialis gitu. Dikira ustadz itu kalau sama duit terus mong. Belum. Makanya jangan dikira kalau kelihatannya buruk-buruk kayak gini terus nggak bisa kasih manfaat. Kata siapa? Banyak hal kecil yang dilakukan oleh orang kecil, manfaatnya besar, pahalanya lebih besar daripada hal besar yang dilakukan oleh orang besar. Saya sering sampaikan, onok got buntu, air mampet meluber tekan dindi, ngerusui kampung, akhirnya diogrok-ogrok, diberseni. Yang tukang berseni got, ogok-ogok got buntu itu orang besar apa orang kecil? Orang kecil. Orang kecil, gak kira orang besar. Jempol apa jendek? Jendek. Ini kadang manfaatnya lebih besar, pahalanya bisa lebih besar daripada proyek besar dilakukan oleh orang besar. Bangun jembatan kayak bangun jalan raya ratusan kilometer, tapi nguntal duitnya rakyat. Woi. Iya. Sampean lagi jalan, di tengah jalan ada paku, ada duri, singkirkan. Ini manfaatnya besar, ganggu orang yang lewat. Nanti ada motor bisa bersahabat. Kadang manfaatnya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada yang kelihatannya maksa wah, koyok syekh, bose lor, bose kidul. Asbe sak kelopo-kelopo diputer tapi nggak ikhlas. Contoh lagi, sampean habis sholat jamaah, itu masjid lampu masih nyala, kipas angin masih muter, padahal orangnya udah nggak ada. Ngipasi sopo, ngipasi nyamuk tuh biar pateni, ini manfaat. Keran air masih krocok, padahal orangnya udah nggak ada. Namanya kolanya udah penuh, matikan, ini manfaat. Mas, sampean lagi masuk ke toilet WC umum, di situ ada peninggalan orang lain. Gerak mundung-mundung, siram, grojok, ini manfaat. Nanti kalau dipakai orang biar nyaman, ojo malah dimbui. Malah sesipi tak tambah nih sisa. Astagfirullahaladzim. Artinya, sekali lagi, sekecil apapun asal itu manfaat, mari kita lakukan. Kalau pengen jadi manfaat, gak usah nunggu jadi orang besar. Tolong perhatikan, sampean kalau pengen jadi orang yang manfaat, gak usah nunggu jadi ustazah. Kapan dadimu? Ngaji, matu-matan, sholat ya nyolong-nyolong. Kapan dadimu? Aku gak ustazah ya gak mungkin bisa kasih manfaat. Kata siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Sekalipun kelihatannya kecil, tapi bisa jadi manfaatnya besar. Cuman kita harus bisa menempatkan diri. Kalau memang wong cilik, jentik harus berposisi sebagaimana jentik. Jangan kepingin jadi jempol, garai dibutuh wong. Maka ketika ada tamu, pejabat datang, orang besar datang, biar itu urusannya jempol yang maju, jempol yang mempersilahkan. Monggo. Menteri teko jentike maju, monggo. Dicuklek wong. Maka kalau jentik, jangan kepengin duduk di kursi yang ada kuenya itu. Itu bagiannya jempol. Jentik ngeset-ngeset ini. Gobyok Pak, gobyok. Gobyok. Jentik-jentik sekalian. Tapi yang jempol jangan sekali-kali meremehkan jentik. Dikira terus jentik itu terus dikekala-kalan. Enggak,
Nyatanya ketika sweet, jempol sama jendek menang. Jendek. Alhamdulillah. Iya. Jendeknya semangat. Oke? Oke. Bapak sekalian yang saya hormati, rahimakumullah, saya akan mengulang keterangan yang mungkin sudah sebagian mendengar. Ada 5 harapan hidup manusia muslim. Siapapun dia, selama masih bernama manusia, pasti mendambakan 5 hal ini. Kalau waktunya cukup semua, kalau tidak cukup diringkes atau kapan lagi, kapan-kapan. Siapapun dia, baik dia orang soleh maupun orang salah, baik yang qori maupun yang qora, baik yang ahli taat maupun yang ahli maksiat, baik yang ahli zikir maupun yang suka kentir. Itu menang ini. Baik yang terpelajar maupun yang kurang ajar, baik yang beradab maupun yang biadab, selama masih bernama manusia pasti mendambakan 5 hal ini. Maka sering saya sampaikan 5 hal ini disebut sebagai 5 harapan asasi hidup manusia muslim. Pasti siapapun kepingin. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus bisa mensyukuri dan merasakan nikmat. Yang keempat, hidup itu harus jadi orang yang terhormat. Dan yang kelima, hidup itu harus bisa membuat kita sukses di akhirat. Ini pasti kelima-limanya diingini oleh setiap manusia muslim. Ini pasti menjadi target setiap manusia muslim. Ada 5. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua, lali. Yang ketiga, gak ingat. Yang keempat, blas. Yang kelima, pret. Cantik-cantik on. Tolong perhatikan sayang. Oh iya. Dengerin kata-kata aku dong. Malah pada terpesona memandang aku. 5 harapan hidup setiap muslim, target setiap muslim, tolong perhatikan. Pertama, selamat. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, nikmat. Yang keempat, terhormat. Dan yang kelima, sukses di akhirat. Ini kata-kata ini kami loh, at akhirannya semua. Selamat, sehat, nikmat, terhormat, sukses di akhirat. Sulit ngerangkai kayak gini, makanya mahal. Kata-katanya itu yang mahal. Pertama, selamat. Hidup itu harus selamat. Setiap kita pasti menginginkan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Siapa sih yang kepingin celaka? Gak ada. Setiap kita pasti kepingin selamat. Maka kita diajari setiap ketemu dengan sesama muslim, ketemu dengan saudara yang seakidah, disuruh untuk saling mendoakan agar mendapat keselamatan. Setiap ketemu disuruh mengucapkan salam, yang itu bermakna doa. Assalamualaikum. Nah, ternyata yang kepingin selamat cuma separuh. Setiap ketemu saudara seagama, seakidah, disuruh untuk saling mendoakan agar mendapat keselamatan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu artinya apa? Saya mendoakan sampean semua agar mendapat keselamatan. Demikian pula Anda semua membalas mendoakan saya agar mendapat keselamatan. Karena semua orang pengen selamat, maka ucapan selamat ini membudaya dan menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Kan banyak tuh ucapan selamat. Habis dilantik jadi pengurus, selamat. Betul? Tahun baru ada ucapan selamat tahun baru. Masa ucapannya celaka tahun baru? Lebaran, hari raya ada ucapan selamat hari. Lagi ikut acara dapat snack diwadahi kota, itu di kotanya ada tulisannya selamat menikmati. badokan yang langsung ketemu aja selamat jumpa. Ada yang lagi pergi selamat jalan. Ada yang ulang tahun kasih ucapan selamat Ulang tahun. Ada yang lagi nikah kasih ucapan selamat menempuh Hidup baru. Semuanya kepingin selamat. Di mana-mana kepingin Selamat. nyauto, di mana-mana kepingin selamat. Kapan saja kepingin selamat. Di rumah kepingin selamat. Di perjalanan kepingin selamat. Coba truk-truk besar itu banyak yang bak belakangnya itu kasih tulisan utamakan
Keselamatan. Selamat, emang semua kepengen selamat. Di WC kepengen selamat. Coba di WC nggak selamat. Longgo medong kurang agak ngeden. Nggak selamat, berodol sausus-ususnya. Makan juga kepengen selamat. Tepak melek lebu sak sendoke. Kita semua kepengen selamat. Halo. Kabeh wong urip pengen selamat, nganti wong Jawa iki lho duwe anak kadang dijenakno Selamat. lanang ya Abdus Salam, Salamun, Nur Salim. Kalau perempuan ya Salamah. Saiki modern ya Salma. Pemaneh toko Taiwan ya diganti Silmi. Aslinya jenenge Sumini ya. Mongone Facebook ya Silmi. Pret. Gaya. Emang semua orang itu kepengen Selamat. Semua kepengen selamat. Maka ketemu waktu pagi selamat. Pagi. Ketemu waktu siang selamat. Siang. Ketemunya malam hari selamat. Malam. Wong Jawa yang ngono tradisine, ana tamu sugeng rawuh, ketemunya pagi sugeng enjing, ketemunya sore sugeng Santen. Niku nek wong lanang ketemu wong wedok nggih sugeng santen, sing wedok nyaut ya sugeng sune ageng. Kalimatnya beda ketika perempuan ketemu sama laki-laki itu lujeng Pak nggih, sing lanang nyaut ya lujeng ngalune no ngajeng. Nah, intinya setiap kita kepengen selamat, tapi ternyata mohon maaf tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak orang yang hidupnya tidak selamat, banyak anak-anak yang dalam pergaulannya tidak selamat, akhirnya kecelakaan. Ada enggak kira-kira yang pergaulannya kecelakaan? Banyak. Taiwan sini juga ada pemilu kemarin. Ada. Pemilu perkawinan hamil dahulu. Ada? Paling wis minggat. Kadang-kadang ada nggak LKMD? Lamarane kari? Meteng dewe. Itu kan gara-gara pergaulan yang tidak Selamat. selamat. Mohon maaf, ada juga pejabat yang tidak selamat. Ada nggak? Ada. Sekarang lagi diburu sama KPK. Ada yang masih proses, ada yang udah masuk buik. Yang pejabat aja bisa nggak selamat. Kemana potong kamu? Termasuk yang ngomong. Mohon maaf banget. Halo. Ada juga ustadz yang tidak selamat. Guntur bumi. Cuma ngomong banyak. Enak. Bisa dang. Artinya tidak jaminan. Lalu rame diberitain. Kan aku nggak mau sebutin namanya siapa. Nggak boleh itu ngerasani kok. Pokoknya istrinya tuh artis. Yuk katanya ustadznya tuh juga ngerangkep jadi paranormal. Namanya paranormal. Kerjaannya suka nanti tak sengaja weh malahin ngomong surban diputer-puter bang nangkep hantu tangkep diwadahi botol. Hati-hati mbak, sekarang banyak teh botol rasa genderuwo rasa berandong barang. Kita semua kepengen selamat, artinya apa? Kita harus selalu ikhtiar melakukan hal-hal yang membuat kita selamat. Jangan lakukan apa-apa yang bisa membuat kita tidak selamat, yang bisa membuat kita celaka. Dan jangan lupa saudaraku, perbanyak berdoa memohon kepada Allah agar diberi keselamatan. Rasulullah mengajarkan setiap selesai sholat jangan lupa mohon kepada Allah agar diberi Keselamatan. Makanya ini biasanya kalau sampeyan pulang kampung, moden-moden desa itu, moden-moden sepuh, itu lek ndonga orang ninggal donga selamat pasti itu dibaca. Acara apa aja kadang itu doa dibaca. Allahumma inna nas'aluka Keselamatan fitin wa afiat
Mantan Pijasati. Kadang kelewat acara nikahan itu manten ini didongakno kuwi. Wahumma hawin alaihi ma fi sakaratil maut. Iki mantene ben cepet tobat. Emang penting kita semua kepingin selamat di dunia, selamat di akhirat. Dua, setiap kita pasti punya target hidup ini harus sehat. Siapa sih yang kepingin sakit? Semua pasti kepingin sehat. Makanya kadang olahraga tujuannya kepingin Sehat. Kadang yang bergizi tujuannya juga kepingin Sehat. Vitamin dikonsumsi tujuannya juga kepingin Sehat. Bahkan kadang nutrisi, suplemen itu tujuannya juga kepingin Sehat. Setiap kita kepingin sehat, maka halo. Coba kalau ketemu sama teman, ketemu sama saudara, yang ditanyain pertama pasti kabar tentang kesehatan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini di mana-mana sampai udah minggat ke Taiwan. Itu lagi ketemu, ya apa mbak sama mbak sehat. Tahu kalau di Taiwan sini tradisinya beda. Waalaikumsalam. Dek, ya apa kabarnya? Loro. Enggak kan? Yang ditanya pasti kabar tentang emang semua orang butuh WC. Kok nanya apa? Bahkan yang ditanya jawabnya juga gitu. Alhamdulillah Mbak yang sehat. Reka kepriwe Reka? Meskipun yang ditanya itu sakit, ini jawabnya juga sehat. Cirai ngeluh, plong pening gak karuan. Mbak sehat mbak, sehat deh, sehat. Padahal ini koyok tempelan. Jawabnya sehat. Aku tuh belum pernah denger kok ada orang ditanya, iya mbak kabarnya mbak sehat. Sehat apa nih? Bermencret yang songong. Meskipun habis mencret 9 kali itu dia jawabnya juga tetap emang semua orang kepingin. Oke, kalau kepingin sehat, tolong perhatikan ibadah yang disyariatkan, kerjakan dengan benar, dijamin sehat lahir batinnya. Sholat menyehatkan, puasa menyehatkan, semua ibadah yang disyariatkan menyehatkan. Sedekah menyehatkan, ya tadi yang sedekah dijamin sehat batinnya, sehat hatinya, sehat gajinya, sehat hartanya, sehat semuanya. Haji menyehatkan, ngaji kayak gini, duduk berdesak-desakan, menyehatkan. Makanya yang rajin ngaji pasti sehat. Nek gering ora iso budal. Ndak, menurut ilmu kesehatan, duduk berdesak-desakan kayak gini tuh menimbulkan energi positif masuk ke tubuh menyehatkan. Maka sebagian rahasia, Ka'bah setiap saat dikitari oleh jutaan manusia itu menimbulkan pusaran energi positif menyehatkan. Maka banyak tuh orang mau berangkat haji dari rumah sakit, begitu sampai Mekah sehat, pulang waras, segar, bugar, menyehatkan. Maka ngaji lungguh sesek-sesekan kayak gini menyehatkan mbak, apalagi ada yang ngentut tambahan vitamin D. Modelnya kok kayak gak percaya. Hasil riset dan penelitian membuktikan bahwa entut itu baunya kan menyengat hidung, menusuk sel otak, encer, ngeluh-ngeluh hilang kabeh. Makanya kalau ada teman sakit kepala nggak sembuh-sembuh, pentut tenang, waras. Oke, sholat itu menyehatkan. Tolong kalau kepingin sehat lahir batinnya, halo. Udah, sholat maktubah yang 5, istiqomah kerjakan. Syukur bisa nambah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Pagi sempatkan duha meskipun nyolong-nyolong. Malam tahajud sawitire, demi Allah dijamin sehat lahir batin. Nggak usah pakai senam. Lidal pamer bokong. Lidal itu. Kalau udah senam tuh pasti pakaiannya nggak genah, levet, ngafret, full press body. Itu bahasa Jepangnya gepet yang cocok. Kan itu yang bikin laki-laki kemput. Makanya jujur, saya itu kalau lihat perempuan pakaian kayak gitu, secantik apapun dia, pakaiannya kayak gitu, saya tuh seneng. Dulu masih koma, seneng nasihatin. Nah, kayak gini kan ngingetin biar berubah. Kalau diingetin kayak gini belum bisa, ingetin lagi.
panggah wae, didoain ya Allah berikan hidayahmu agar yang pakaiannya kayak gitu berubah nutup aurat busana muslimah. Udah didoain kayak gitu saya panggah pancetai doa pamungkas. Ya Allah yang pakaiannya kayak gitu mudah-mudahan diloncati anjing. Pokoknya dicoloti kerek dikewel. Resik karena itu mengganggu stabilitas keimanan nasional. Laki-laki mana sih? Emang laki-laki sama perempuan ujian keimanannya kadang-kadang berbeda. Perempuan suka diuji keimanannya di saat laki-laki nggak punya apa-apa. Tapi laki-laki sering diuji keimanannya di saat perempuan nggak pakai apa-apa. Emang iya, kalau perempuan kayak gini tuh suka diuji imannya di saat laki-laki nggak punya apa-apa. Emang banyak wanita yang matre. Gak usah mangkel, aku lah ngomong banyak kok. Pasti ada yang enggak, ada tapi sedikit. Salah satunya istri saya. Rata-rata ya kayak gitu, makanya ada istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Aku sendiri kan. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Ada fulus abangku elus, nggak ada fulus cintaku hangus. Ada duit abangku kempit, nggak ada duit aku lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur kamar, nggak ada dolar abang tidur di luar. Ada duit abang gue we, nggak ada duit abang gue cute. Potonganmu. Maka sekali lagi kalau kepingin sehat, sholat udah pernah saya sampaikan. Sholat itu kan olah rasa, olah rasio sekaligus olahraga. Nggak usah dali. Yang fitness, yang aerobik. Pak, ini kan untuk menjaga kebugaran tubuh. Kita takut kalau obesitas, nanti begitu pulang suami gak cinta lagi gimana? Kan kalau kita bisa menjaga kelangsingan tubuh ini bagian dari ibadah. Menyenangkan suami kan ibadah, Pak. Kita takut kalau langsing, Pak. Kita takut kalau obesitas, kalau gemuk, Pak. Dan maaf, kalau emang body kepengen tetap bagus, kan banyak caranya, Ibu. Kepengen langsing, Mbak. Banyak yang gak ngerti. Ikut resep aku. Pelangsing tubuh yang efektif dan ideal itu nggak pakai senam, tapi pakai madu. Asal mau di madu, dijamin langsung langsing. Pakai itu. Lenek. Kan sholat itu olah rasa, dilatih harus. Jam loh. Nanti kalau ada keleleng sorban keleleng lagi saya sanggup. Musawonek sih. Semangat. Aku buka pirang persen. Enggak mau kayak kerannya untuk bangun masjid kok. Aku tuh bangun masjid. Aman ikut bangun masjid nanti. Sholat itu kan olah rasa, rasanya jadi cerdas, dituntut harus khusyuk hatinya, khusyuk dilatih, rasanya cerdas sensitif, sekaligus olah rasio dimaksimalkan, mikir, yang dibaca artinya apa, hikmahnya sholat apa. Maka kalau sholatnya bener, atine mesti kualitasnya bagus, akhlaknya bagus, anten-antenannya api, otaknya kreatif, cerdas, nggak on gitu. Juga olahraga, mana gerakan sholat itu asal dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat itu menyehatkan. Ruko posisi yang benar gimana? Tumak nenanya dipakai berapa lama? Jangan cepet-cepet. Sholat turun jadi guli-guli gobek-gobek. Baca apa itu? Ya buru-buru ada tugas dari majikan. Ya nunggu waktu yang longgar loh. Kadang sholat turun jadi yang dibaca apa? Rokok itu subhana rabbiyal adzim wa bihamdi 3 kali minimal. Karena cepet paling Allahu akbar jentit. Habis kita sujud nyosor Allahu akbar jentit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kok cuma dibaca sub itu. Jentit. Ya enggak menyehatkan kalau gitu. Udah. Halo. Yang ketiga, cukup gak ini waktunya? Cukup. Hidup itu harus bisa mensyukuri nikmat yang ada disyukuri.
dinikmati, jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Ono lo ya, hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Sibuk cari makan, tapi nggak sempat makan sendiri. Ono bakul pecel saking lari sing ngladeni wong ora kok bersarapan. Akhirnya geblak semaput, budalno rumah sakit. Makanya kalau ada kelonggaran rezeki, nikmati. Gimana cara menikmatinya? Sedekahkan. Nikmat banget setelah sedekah itu rasanya plong, nikmat. Syukur Anda bisa memberangkatkan orang tua umroh. Masya Allah. Rugi loh, wong tua sampean gak diumrohke, itu salah satu tanda bakti sampean ke orang tua. Kasihan orang tua, urip sepisan ra tau pengalaman luar negeri. Urip pisane ora tau pramugari. Ora tau nginep hotel. Isine wis sing medhing-medhing. Nggonmu kan opok-opok pek-pek opok-opok ngono itu. Kita makanya mohon maaf, setiap ada event itu ada hidangan yang disuguhkan untuk menguji kenikmatan. Resep agar kita mendapat kenikmatan itu ada dua. Pertama, ditunda. Yang kedua, dibatasi. Pertama apa? Ditunda. Yang kedua, dibatasi. Itu untuk mencari kenikmatan. Kenapa harus ditunda dan dibatasi? Sama sekalian, kejenuhan itu akan muncul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa saja kalau terlalu sering dan berlebih-lebihan? Jenuh, bosen, bahasa Jawa nih, belum. Sampean loh tiap hari makan enak terus kayak gitu, bosen, gak nikmat. Maka kalau kepengen nikmat, coba besok hari Senin, siang hari makan minumnya ditunda. Caranya? Puasa. Alhamdulillah, jawabnya bisa. Prakteknya? Tiap hari Pak. Ditunda sampai kapan? Azan maghrib. Tapi nanti berbuka puasanya jangan balas dendam. Kok pas kullu syai'in qalu. Warang kolu nggak nikmat, harus dibatasi. Minumnya jangan banyak-banyak, menunya nggak usah neko-neko, lauknya nggak usah aneh-aneh. Coba praktek 3 aja. Sambal teri, iwak. Nah, kalau tempe goreng, segone liwetan sing anget. Maknyus. Jos gandos kotos. Ora roh. Ngantek beledok. Nikmat. Mangan tek-tekan, luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone. Habis makan coweke dikoreti, piringe dikliriti, bijine diklamuti siji-siji. Mari ijo wis diambungi tangane, diterasi ambu teri. Nikmat. Diomongi nggak percaya, nggak usah aneh kalau kepengen nikmat. 4, target hidup itu harus terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajari, coba kalau ada acara kayak gini, sambutan itu mulai MC sampai terakhir, dengar itu pelajaran bagi kita. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para sesepuh, yang saya hormati para pejabat, yang saya hormati panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang saya hormati. Ini pelajaran betapa kita harus berusaha agar kita dihormati. Kita harus berupaya agar mendapat kehormatan. Siapapun pengen dihormati, sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati pasti marah. Sebejat-bejatnya orang kalau nggak dihormati pasti marah. Sak nakal-nakale wong lek gak dihormati ku nesu. Makanya saya tuh kalau lagi diundang ngaji di lapas, di lembaga pemasyarakatan, ngaji di penjara bareng sama narapidana, saya tetap harus menghormati mereka. Meskipun yang saya hadapi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan jalan kebenaran itu, saya ngomongnya tetap yang saya hormati. Ngadepi para narapidana tuh ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah yang saya hormati. Coba saya jujur, saya ngomong apa adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin yang terlaknat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat. Kira-kira saya diapakan? Wah, Diantemi kursi teman. Bahkan mohon maaf, ketika saya diundang ngaji di lokalisasi,
Kadang-kadang kasih pembinaan pada dulur-dulurmu yang belum bener jalannya itu. Kadang kasih pembinaan di lokalisasi barang nama, mohon maaf wanita-wanita yang katanya nakal gitu, saya tetap harus menghormati mereka. Saya tuh kalau ngomong ya ibu-ibu, bapak sekalian, jamaah yang saya hormati. Coba saya jujur, saya omongin apa adanya. Para petinggi-petinggi sekalian yang suka menghancurkan rumah tangga orang, juga para lonte-lonte yang senang menghabiskan duit suami orang. Ya dicamah saya, dicelatu, diumpah-umpah, gak ketepaan besok ditawani barang orang. Tetap yang saya hormati. Ini pelajaran betapa kita harus berupaya agar menjadi orang yang lakukan apa saja yang bisa membuat kita terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu. Yang kelima, iki orang ini ketawang, gak enak ketawang. Yo ngiras-ngiras karo nonton jam. Hidup itu harus bisa membuat kita sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Kesuksesan di akhirat itu disimpulkan dengan masuk surga. Maka setiap manusia punya target kepingin bisa masuk surga. Jawab yang kompak, setiap orang kepingin bisa masuk surga. Masuk semua saudara-saudara saya yang di majelis ini, semua juga kepingin bisa masuk surga. Meskipun dipaksa. Halo? Halo. Terus enggak nih ngajinya? Kalau terus tolong pertanyaan saya dijawab yang kenceng, kompak, semangat, oke? Oke. Kalau jawabnya nggak kenceng, nggak kompak, langsung doa. Deal? Deal? Wes, pertanyaan. Sampean semua, pilih mana? Dipaksa masuk surga sama ikhlas masuk neraka? Nggak, kurang kompak. Diulang, pilih mana? Ikhlas dipaksa masuk surga sama ikhlas masuk neraka? Ikhlas masuk surga. Ya. Potong kamu. Habis pertanyaannya gitu sih. Jebak banget. Kan susah ngejawab. Kenapa sih pertanyaan aku kayak gitu? Emang orang sekarang tuh kalau diajak masuk surga merasa dipaksa. Tapi kalau diajak masuk neraka ikhlas banget. Ini akan ada pemaksaan masuk surga lagi. Ngomong dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Perkenalkan, saya salah satu ketua takmir Masjid At-Taqwa sekaligus imam Masjid At-Taqwa. Perlu saya sampaikan kepada hadirin wal hadirat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, tenaga kerja Indonesia, baik dari unsur pelajar TKI maupun yang lainnya, alhamdulillah di Taiwan sudah bisa mendirikan masjid, yaitu Masjid BNI yang namanya At-Taqwa. Dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 tahun. Subhanallah. Tapi ini kalau sampai akhir guys, secara global bahwa kita mendirikan masjid kurang lebih 3 tingkat, menghabiskan dana 9 juta NT. Itu berarti yang bilang, wow itu mungkin belum urunan. Ya, saya ulangi 9 juta NT, kemudian yang 6,5 juta itu sudah terlunasi. Jadi masjid itu sudah berdiri, dan yang 3 juta itu adalah dari sponsor ataupun pengelola utama, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang 3 juta. Kemudian yang 3 juta adalah infak dari teman-teman BNI dari seluruh Taiwan. Kemudian saya sampaikan, berarti uang yang masuk baru mencapai 6,5 juta. Ini masih belum terbeli, diantaranya adalah
2,6 juta harga tanah. Kemudian juga yang 500 ini adalah kekurangan pembangunan. Ini masih banyak sekali. Dan pada hari ini infak yang kita dapatkan yaitu 370.000. Yo piu santu malah. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah Muhammad Cilahe. Jadi saya sampaikan infak yang masuk pada hari ini adalah 370.000 NT plus 776.000 rupiah. Maka dari itu saya mohon keikhlasan sekali lagi kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini maupun yang tidak hadir. Marilah kita bersama-sama berinfak, bersodakoh. Insya Allah selama infak itu, tempat itu masih digunakan, infak sodakoh kita akan mengalir selamanya. Amin. Untuk itu kepada segenap panitia penggalangan dana, saya harapkan dari Bapak Ibu-Ibu semua, marilah kita ikhlaskan sebagian rezeki kita untuk membangun rumahnya Allah. Insya Allah sebentar lagi juga di Tongkang, insya Allah sebentar lagi juga di Ilang, dan insya Allah juga sebentar lagi di Tilung. Mohon doa dan partisipasinya tentunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk mengiringi mungkin sholawat. Monggo dipersiapkan uangnya. Insya Allah yang Anda infakkan hari ini akan bermanfaat di dunia hatta akhirah selamanya. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus teknis terserah panitia. Saya udah jam 4 ini. Nanti Bapak Ketua KDI akan kasih sambutan dan mohon didoakan, beliau agak terganggu sedikit kesehatannya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf banget jamaah sekalian. Ini tadi mungkin panitia yang mari tarian tari. Makanya tadi kan udah saya singgung, ini sebuah pemaksaan. Kenapa? Orang sekarang kalau diajak masuk surga itu merasa dipak. Tapi kalau diajak masuk neraka coba ikhlas mana diajak ke surga sama diajak ke neraka? Semangat mana diajak ke surga sama diajak ke neraka? Seneng mana diajak ke surga sama ke neraka? Pilih mana diajak ke surga sama neraka? Misalnya bareng saya di sini ini ada acara lain, di sini pengajian, di sana dangdut, pilih mana? Di sini Anwar Zahid, di sana Aliando, pilih mana? Subhanallah. Dulur-dulur yang berinfak, yang bersedekah, mudah-mudahan Allah melipat gandakan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan betul-betul itu tadi tabungan yang akan menyelamatkan kita, memuliakan kita besok di akhirat nanti. Itu yang akan menebus Anda, itu yang akan membebaskan Anda dari siksa api neraka. Kemudian mungkin sambil ini keliling, selamat konco-konco apa? Nah, gantian sampai yang kesel. Dan mungkin sudah saatnya saya mohon diri. Kan udah jam 4 saya. Ya. Oh gitu. Yuk nembang Jawa, lir-lir, beneleng Jawane.
Banter, besok agak. Yang nggak bisa mangap-mangap.